مرحبا أهلا النوادي. Ini saya anjurkan beli kitabnya, bagus. Ya, kitab ini Idah Asrar Ulumil Muqarrabin sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Bisa dicari itu jadi bahan bacaan karena kitab ini dia menyimpulkan daripada intisari ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf yang rumit itu disimpulkan dalam kitab tersebut. Misalnya Al-Habib Abdullah Haddad mengatakan dalam satu makalah beliau, "Lau arada ahadun an yashraha ismahu faqat lahtaja ilal mujalladatin. Fa kaifa bima fi batinihi." Seandainya ada ulama ingin menerangkan judul kitabnya saja, Idah Asrar Ulumil Muqarrabin, menjelaskan rahasia-rahasia ilmu para wali, itu judulnya. Kata Imam Haddad, kalau ada ulama menjelaskan judul kitabnya saja, itu butuh berjilid-jilid untuk bisa menjelaskannya. Lantas bagaimana yang dijelaskan isinya? Isinya lebih dahsyat lagi. Dan di situ substansi zubdah daripada tasawuf diterangkan secara sederhana. Kita baca sekali paham. Misalnya dikatakan, tahsinul a'mali ahabbu ilallahi ta'ala min takfiril a'mali. Memperbagus amalan itu lebih dicintai oleh Allah daripada memperbajak amalan. Jadi perbagus amalan, sekalipun kita sholat misalnya sholat witir 3 rakaat. Tapi 3 rakaat kita ini berkualitas. Jauh lebih baik daripada 11 rakaat sholat witir tapi isinya berantakan. Sayyidina Ali juga mengungkapkan hal yang sama. Kun ihtimaman bigubulil amali ashad minal amal. Atau kama qala. Kalian itu harus fokus kepada penerimaan amal. Jangan fokus kepada jumlah amal. Diterima ini yang fokus. Bahasa Al-Quran selalu menyebut ahsanu amala. Ya, bukan aktsaru amala. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah lihat apa? Yang paling bagus amalnya. Di surat Al-Kahf juga begitu. Inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Yang dilihat yang paling bagus. Gak ada satupun ayat yang Allah nyatakan saya menghitung aktsarnya, paling banyaknya amal. Gak? Di Al-Quran yang disebut ahsan, yang paling bagus itulah yang dihitung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itu kitab sangat luar biasa ya, Idah Asrar Ulumil Muqarrabin. Bahkan di situ ada kalam-kalam hikmah Aristoteles. Aristoteles ini kan sebagian ulama meyakini dia sebagai ahli hikmah. Ada juga yang meyakini Aristoteles ini adalah nabi. Ada juga yang meyakini bahwa Aristoteles bukan nabi, bukan ahli hikmah, tapi filosof saja. Itu dijelaskan oleh Imam Siristani dalam kitab Al-Milal wan Nihal terkait masalah tersebut. Baik. Nah di sini di dalam kitab ini ada satu ungkapan yang saya sampai sekarang takjub, di mana disebutkan idza aradta an ta'rifa manzilataka indallah fa'tabir dzalika manzilatahu indak. Itu dalam kitab Idah. Kalau kamu ingin mengetahui pangkatmu di sisi Allah, maka caranya adalah kamu hitung seberapa besarnya Allah di dalam hatimu. Kita mau tahu nih, kedudukan kita di sisi Allah, pangkatnya seperti apa. Maka jawabannya adalah tanya hati kita. Dalam hati kita seberapa dalam cinta kita kepada Allah. Makin besar, maka makin besar juga pangkat kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Kalau mau tahu seberapa dekatnya kita dengan Rasulullah, maka jawabannya tanya hati kita, seberapa besar kita meletakkan Nabi Muhammad di dalam hati kita. Seberapa besar cinta kita kepada Nabi Muhammad. Kalau kita cintanya kepada Nabi Muhammad 50%, berarti pangkat kita 50%. Kalau kita cintanya kepada Nabi Muhammad 60%, berarti pangkat kita di hadapan Nabi Muhammad 60%. Tapi kalau 100% dalam hati kita, di situ hanya Allah wa Rasul, maka pangkat kita di hadapan Allah juga sedekat itu, 100% di sisi Allah, 100% di sisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.